Sobat HSB Club dimanapun Anda berada, ya. Kali ini di video pertama saya akan membawakan tentang training, ya, bisnis, sales dan marketing. Jadi saya akan jelaskan ya secara detail ya tentang trainingnya seperti apa. Oke? Oke, jadi untuk pemula ya yang baru pertama training ya, baru pertama ingin menguasai di bidang bisnis ya, di bidang penjualan ya, di bidang marketing ya. Nah, di sini ada caranya, ada langkah-langkahnya ya, yang jadi yang harus kalian pahami dan ketahui ya. Jadi biar jadi nantinya sales handal ya, bisnis bagus berkembang ya, dan marketing juga proporsional ya. Oke, di video kali ini ya, jadi untuk para pemula nih ya, jadi untuk sales ya atau pebisnis ya yang bisa berjualan ya secara door to door ya, bisnis secara online maupun offline ya. Nah, ini ada yang namanya langkah-langkahnya. Oke, yang pertama, jadi ini ada 5 langkah dulu ya. Jadi ada 5 langkah komunikasi. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang komunikasi, public speaking ya, karena itu modal dasar ya, utamanya bagaimana supaya kita membangun bisnis ya, membangun penjualan ya, itu salah satunya dari public speakingnya dulu. Jadi yang kali ini saya akan bahas yaitu bagaimana sih tentang public speaking ya. Oke, yang pertama di sini ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya ya. Disebutnya dalam sistem yaitu 5 langkah komunikasi ya. Oke, yang pertama yaitu introduction ya. Apa sih introduction? Introduction itu pengenalan ya. Jadi Anda sebagai penjual atau sales ya, door to door khususnya seperti itu ya, atau Anda sebagai presenter, atau Anda apapun itu yang kalian komunikasikan, pasti yang pertama ada yang namanya pengenalan, yaitu introduction. Jadi saya akan bahas apa aja sih isi pengenalan. Jadi bukan hanya sekedar komunikasi saja, sekedar ngobrol basa-basi saja, tapi ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya. Oke, jadi akan saya jelaskan satu persatu. Oke, di dalam pengenalan ya, pada saat kalian, mungkin ini saya contohkan aja sebagai sales door to door ya. Oke, otomatis sales door to door itu mengunjungi rumah ya, tiap pintu ke pintu, tiap lantai ke lantai ya, dan sebagainya ya. Atau mungkin sales motoris ya, otomatis kan ke setiap toko mengunjungi seperti itu ya. Oke, apa sih pengenalan? Jadi pengenalan itu yang pertama ya, kita harus dibarengi dulu nih dengan senyum ya, karena senyum itu menggoda gitu ya. Jadi kalau misalkan kita senyum di awal ya, otomatis si konsumen atau customer itu akan merespon kita seperti itu ya. Itu yang pertama, kita harus senyum. Yang kedua, kontak mata ya. Jadi kontak mata seperti apa? Jadi bukan kita melirik ke kiri ya, ke kanan, ke atas, ke bawah, bukan ya. Jadi bagaimana pada saat kita kenalan dengan orang, kontak mata itu sangat penting. Menatap mata customer ya, calon customer kita harus tatap ya. Aduh malu ya, aduh ragu, takut pada saat menatap mata. Kalau misalkan masih ragu atau takut, karena kan kita pemula baru, otomatis kan pada saat mau komunikasi kan kita otomatis kan ada deg-degan
seperti itu. Gemeteran, itu pasti ada. Jadi lihat, nah jidat, boleh lihat ke jidatnya. Lebih bagus itu jidat paling kiri. Jadi seperti menatap mata, kita agak ke atas. Nah, itu pentingnya menatap. Untuk apa? Supaya kita bisa mengontrol orang itu. Ya. Jadi pandangan kita itu tertuju kepada orang yang akan kita komunikasikan. Oke. Selanjutnya, body language. Body language itu adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh seperti apa? Ya. Pada saat kita komunikasi, kalau gak ada bahasa tubuh, kita seperti mumi. Ya. Kita seperti robot hidup gitu, mumi hidup. Tapi kalau misalkan kita ada bahasa tubuh, body language kita, ya, calon customer itu, calon pembeli itu kita akan merespek dengan kita. Karena kita ngobrol bukan hanya, atau komunikasi bukan hanya kita sekedar komunikasi tapi kayak mumi gitu. Tapi kita ada bahasa tubuh, contohnya ini kita mata, ya, gerakannya, ya, hidung nih, ini mulut nih, seperti itu. Itu bahasa tubuh, ya. Jadi supaya orang itu merespek kepada kita pada saat kita perkenalan. Oke? Yang selanjutnya yaitu antusias. Antusias apa sih? Antusias itu semangat. Jadi semangat pada saat kita ngomong, ya, pada saat kita menyampaikan, ya, komunikasi kita, gagasan kita jangan ngantuk, kita jangan loyo. Oke? Kalau loyo, customernya juga akan loyo pasti gitu kan. Pada saat kita ngomong pelan, pada saat kita ngomong tidak ada energinya, tidak ada tenaganya, otomatis customer juga akan mengikuti kita. Sama seperti itu. Karena apa? Customer itu adalah cermin, gambaran apa yang kita komunikasikan dengan antusias, dengan semangat. Dia meresponnya juga akan semangat. Itu pasti. Coba aja. Anda mungkin pernah mendengar pidato. Kadang ada yang ngomongnya pelan, ada yang bicaranya itu kayak loyo, gak ada tenaga, gak ada semangat. Pasti, ya, audien itu akan terhipnotis juga, akan tidak semangat seperti itu. Karena yang paling utama pada saat itu ditunjukkan di awal, yaitu adalah pengenalan, kita harus antusias. Oke, yang terakhir adalah lelucon. Kok harus lelucon? Iya, betul. Ya, pada saat komunikasi kita tidak akan kita harus mencairkan suasana. Pada saat kita kenalan dengan orang, ya, kalau misalkan kita datar, ya, serius boleh, tapi boleh itu kita santai, serius tapi santai, seperti itu. Jadi mencairkan suasana. Jadi kita harus ada yang namanya lelucon, biar apa? Tidak garing. Komunikasi itu tidak garing. Kenapa banyak ceramah, ya, orang yang tidak ada leluconnya seperti itu, ya, hanya datar aja, biasa-biasa aja. Tapi banyak orang yang humornya banyak, ya, seperti itu, ya. Tapi jangan kebanyakan juga, seperti itu, ya. Jadi humornya ada, seperti itu akan disukai, seperti itu. Karena disanalah akan membuat rasa nyaman kita pada saat komunikasi itu dengan lelucon, ya. Jadi itu ada 5. Yang pertama tadi saya ulangi, senyum, ya. Yang kedua ini kontak mata. Yang ketiga itu antusias, ya. Yang keempat body language. Yang kelima adalah lelucon, ya. Itu pada saat kita perkenalan. Oke.
Nah, isi dari perkenalan tersebut, nah di sini ada 3. Oke, sorry, 3 ya. Oke, yang pertama, why. Why itu siapa? Jadi siapa diri kita nih? Ya, kenalkan diri kita. Ya, jangan tiba-tiba kita datang ke rumah customer, ya, tiba-tiba langsung, Bu, ini ada promosi nih, ada produk baru, ini Ibu produk murah, pasti akan ditolak. Tapi kalau kita mengenalkan diri kita, ya, kenalkan nama kita dulu siapa, ya, jadi biar orang itu mengenal jati diri kita, mengenal kita minimal seperti itu, mengenal nama kita seperti itu. Jadi biar orang pada saat kita kunjungi lagi, oh udah kenal nih orang ini sih, ya, namanya udah kenal, jadi akrab di sana seperti itu. Jadi kenalkan nama kita. Oke, yang keduanya where, dari mana. Dari mana kita? Ya, itu perlu, sangat perlu. Ya, kita mungkin mengenalkan nama perusahaan, ya, nama perusahaan A B C D seperti itu, boleh, ya, atau mengenalkan alamat kita ini dari mana, ya, itu harus, ya. Jadi biar yang ada di memori si calon customer itu udah, oh dari sini, dari A B C seperti itu, ya. Alamat kita dari mana seperti itu, sebutkan alamat kitanya. Oke, yang ketiga, what for. What for itu untuk apa, jadi harus jelas tujuannya untuk apa, ya. Untuk apa datang ke sana, untuk apa mengunjungi customer, ya, tujuannya apa, harus jelas seperti itu harus dijelaskan, ya. Jadi harus detail itu saat pengenalan, ya. Jadi yang pertama adalah why, kenalkan nama kita, ya, where, dari mana kita, ya, what for, untuk apa, ya, tujuannya untuk apa, seperti itu, ya. Jadi sobat-sobat sales dimanapun Anda berada, ya, jadi saya akan membahas itu tentang pengenalan dulu, ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya, ya, untuk materi yang kedua, masih tentang 5 langkah komunikasi. Oke, sampai jumpa, salam bahagia.